Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semoga kita dilimpahkan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, dikaruniai kesehatan, kemauan yang keras untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di subuh yang berbahagia ini di Masjid Al-Azhar, kami ingin menyampaikan tentang apa sebenarnya isi kandungan dari Al-Quranul Karim. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa isi pokok kandungan dari Al-Quran itu? Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Isinya menyangkut apa? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi seluruh manusia, bukan hanya petunjuk bagi orang Islam. Wa bayyinatin minal huda, juga berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Kemudian wal furqan. Wal furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari tiga isi kandungan Al-Quran itu, para ulama kemudian membagi Al-Quran itu atas 6 bahagian. Yang pertama berisi tentang masalah akidah. Akidah itu menyangkut keyakinan. Isi pokoknya adalah tauhid, keyakinan bahwa Allah Tuhan Maha Esa. Dalil utamanya di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini menjadi landasan pokok dari kita beribadah. Yang tidak mengakui keesaan Allah itu tertolak, kafir. Kemudian yang kedua, kandungan Al-Quran itu menyangkut tentang ibadah dan muamalah. Jadi ibadah di dalam Al-Quran itu diatur dengan ilmu syariat. Ya, ilmunya disebut ilmu fikih. Nanti ada fikih ibadah menyangkut sholat, zakat, puasa, haji, pernikahan. Kemudian ada juga tentang muamalah, ya, ibadah-ibadah lainnya, termasuk bagaimana pentingnya silaturahim, menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, isi kandungan Al-Quran itu menyangkut hukum, menyangkut hukum, ya, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Bagaimana jika seorang membunuh orang lain, bagaimana jika membagi harta warisan, bagaimana berhutang, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, isi Al-Quran itu menyangkut sejarah agama-agama di dunia, agama samawi, sejarah Nabi dan Rasul, sejarah peradaban manusia, ya, peradaban Islam, ada peradaban
Romawi, dan macam-macam peradaban. Ya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian isi kandungan Al-Quran itu menyangkut akhlak. Akhlak itu menjadi pedoman manusia untuk berhubungan dengan alam sekitar, dengan sesama manusia. Bagaimana akhlak memperlakukan kedua orang tua, bagaimana akhlak dengan tetangga, bagaimana akhlak ketika menjadi pemimpin, bagaimana akhlak ketika menjadi bawahan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam, isi kandungan itu menyangkut ilmu pengetahuan. Pada dasarnya seluruh ilmu pengetahuan modern itu sudah ada landasannya di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu contoh ilmu tentang perkembangan manusia dari sejak zigot, sejak satu sel sperma itu kemudian menjadi manusia yang utuh. Itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana peredaran bumi dan langit. Ada berkembang ilmu falak, yang kemudian manusia berbeda pendapat, padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang posisi-posisi matahari, bulan, dan bintang, peredarannya, penentuan tanggal, semuanya sudah diatur. Dan kemudian kita menjadi berselisih karena berbagai kepentingan manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah kultum subuh ini. Semoga semakin kita mentadabburi Al-Quran, memahami isinya, insya Allah keimanan kita menjadi lebih matang, menjadi lebih mantap, dan semoga Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.